datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo sahabat PKK. Perkenalkan, nama saya Rohayani dari Pokja 4 PKK Kota Metro. Pada siang hari ini saya akan berbincang-bincang dalam acara podcast PKK Talk for Metro Ceria. Halo sahabat PKK semua, pada siang hari ini di acara podcast PKK kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Kadis Kesehatan Kota Metro. Nah, dalam hal ini sahabat PKK, materi yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah yang benar-benar sangat bermanfaat bagi kita, yaitu sudah sehatkah jiwa Anda gitu. Jadi sahabat PKK, pada kesempatan hari ini kita kedatangan Bapak Dr. Eko Hendro, Sarjana Teknik Magister Kesehatan. Bapak Kadisnya akan luar biasa. Kita sapa dulu sahabat PKK. Selamat siang Pak Kadis. Siang sahabat PKK, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada kesempatan ini Pak Kadis, di PKK ini ada podcast di Metro Ceria ini memberikan informasi kepada sahabat PKK di Kota Metro dan masyarakat Kota Metro untuk mengenal apa itu kesehatan jiwa. Ternyata penting sekali Pak, kesehatan jiwa. Tentunya Pak Bapak sebagai kepala dinas dan kami di PKK selalu berkolaborasi. Kira-kira Pak, Bapak bisa memperkenalkan diri dulu bagaimana tentang kesehatan jiwa. Silakan Bapak memperkenalkan diri dengan sahabat PKK di Kota Metro. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Hendro, Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro. Terima kasih atas waktunya, Bu Rohayani. Terima kasih atas waktunya dari PKK yang memberikan kesempatan kepada saya. Tema pada siang hari ini tentang kesehatan jiwa. Kita ketahui sahabat PKK bahwasanya tren penyakit jiwa ODGJ itu di dunia maupun di Indonesia sudah mulai ada peningkatan yang sangat signifikan. Parahnya lagi, yang menderita ODGJ ini atau kesehatan jiwa ini rata-rata usia produktif nih di atas 15 tahun. Ya, di atas 15 tahun. Oleh karena itu ini Kota Metro ke depan dan mulai hari ini akan memfokuskan kepada pelayanan kesehatan jiwa. Pelayanan kesehatan jiwa juga masuk dalam standar pelayanan minimal Kementerian Kesehatan. Jadi ini mau nggak mau, suka nggak suka, daerah harus melaksanakan secara optimal nih pelayanan kesehatan jiwa. Di Kota Metro sendiri, Bu Rohayani ya, sudah banyak nih kasus ODGJ berat nih di kita. Kurang lebih ada 376 kasus ini ya, dan tersebar di dua kelurahan ya. Ini juga belum optimal sebenarnya karena screening kita masih rendah ya. Nanti akan kita optimalkan dengan strategi yang akan dilakukan Dinas Kesehatan, yaitu strategi gemoy sejiwa. Itu nanti gerakan minum obat yuk sehatkan jiwa. Nanti akan saya sampaikan tentang gemoy sejiwa ini ya. Biasa sekali sahabat PKK, ternyata Dinas Kesehatan tidak hanya mengobati orang yang sakit, tapi bagaimana untuk mencegah supaya tidak sakit. Untuk bicara tentang kesehatan jiwa ini Pak Kadis, mengapa sih penting sekali deteksi dininya? Karena melihat tadi kasusnya banyak ya, sudah banyak di Kota Metro, tapi sudah selalu diintervensi. Tapi tentunya kenapa sih sangat penting sekali untuk mendeteksi kesehatan jiwa? Silakan Pak Kadis. Iya, sahabat PKK semuanya, satu lagi tambahan dari saya, sehat itu nggak hanya jasmani saja loh ya. Definisi sehat dari WHO itu suatu kondisi keseimbangan antara badan, jiwa dan sosial. Jadi nggak hanya kalau seorangnya kita hanya sakit saja, sakit fisik ya, tapi ternyata sehat itu harus paripurna. Jiwa harus sehat ya. Sosial di masyarakat juga hasil sial. Nah, mengapa kok kita perlu screening? Screening itu untuk mendeteksi secara dini, untuk mencari di masyarakat. Jangan sampai orang-orang yang
terindikasi sakit jiwa, ya baik dari ansietas maupun depresi maupun skizo, udah naik ke skizo, tidak sampai tidak terlacak oleh Iya. kesehatan, karena kita dinas kesehatan akan optimal mungkin turun ke masyarakat, akan mendeteksi kesehatan masyarakat, salah satunya kesehatan jiwa. Makanya dibutuhkan screening untuk melacak, mendeteksi secara dini kesehatan jiwa yang ada di masyarakat. Itu Bu Rohayani. Ternyata ansietas, kecemasan ya itu langkah dari memang kita harus perhatikan ya Pak Kadis ya, terutama untuk masyarakat. Jadi sahabat PKK, ternyata sebelum menjadi jiwa yang sakit memang kita harus benar-benar sehat, tidak lepas dari penyakit yang lain, tapi kita tidak selalu cemas ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali nih Pak, mengapa kesehatan jiwa mental itu selalu dijaga terus, kemudian caranya masyarakat di mana bisa mengakses atau bagaimana harus kemana untuk men-screening ini? Iya. Setelah nanti dinas kesehatan dibantu oleh kader melakukan screening, tentu kita siapkan ada 11 puskesmas. Di puskesmas ya. 11 puskesmas kita siapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Ya, jadi masyarakat yang terindikasi sakit jiwa baik ansietas, depresi maupun skizofrenia itu bisa mengakses ke 11 puskesmas untuk diobati. Ya, jangan nggak diobati. Kalau nggak diobati itu nanti berisiko terhadap mengganggu lingkungan sekitar. Jadi harus diobati. Makanya penting sekali kita menemukan dan kita obati supaya si pasien itu terjaga kondisi sehat jiwanya. Itu Ibu. Luar biasa sekali sahabat PKK, ternyata sangat pentingnya memang menjaga kesehatan jiwa supaya tidak menjadi sakit jiwa. Sakit jiwa ternyata itu perlu pengobatan. Nah, di mana tempat untuk screening dan pengobatan itu ada di 11 puskesmas. Ternyata semua bisa mendeteksi dirinya, atau kita semua sahabat PKK dan masyarakat bisa mengunjungi puskesmas. Kemudian dengan kunjungan rumah ya, gitu Pak Kadis ya. Oke, sahabat PKK, tentunya Kota Metro ini selain menjaga kesehatan, tentunya ada beberapa yang perlu kami sampaikan, bahwa di sini ada Pak Kadis, ada MB2. Nah, MB2 pada siang hari ini kita ada keripik pisang gepok. Ternyata kita juga punya usaha industri rumah tangga nih Pak Kadis. Jadi kalau memang ada Pak Kadis, memang ada tamu, kemudian ada snack-snack untuk di kantor, ini bisa mencari atau beli di Dekranasda Kota Metro. Jadi PKK juga menyiapkan Pak. Jadi luar biasa Kota Metro ini dengan letak strategis dan memang letak geografisnya sangat benar-benar baik untuk segala sektor, baik itu di bidang bisnis, kemudian kuliner Pak terutama. Tapi dengan kita bahagia tentunya juga akan mengobati jiwa kita ya Pak. Iya. Gitu. Jadi teman-teman sahabat PKK semua, jangan lupa kita kunjungi snack-snack yang ada di Dekranasda. Sudah siap semua di Dekranasda ya. Keripik pisang kepok. Ternyata sangat kreatif ibu-ibu PKK dan UMKM Kota Metro. Kita kembali lagi ya Pak Kadis, tentang kesehatan jiwa. Kalau sangat menarik temanya pada siang hari ini. Tentunya kalau kita udah screening, kemudian kita deteksi lebih awal, kemudian kita tahu tentang batasan-batasan apa yang harus kita kerjakan, kemudian ada sakitnya kita obati. Kita pun pengen tahu nih, mungkin sahabat PKK, apa sih Pak dampaknya bila terjadi masalah kesehatan mental terutama masalah kesehatan jiwa yang tidak tertangani gitu Pak. Jadi ada mungkin dampak-dampaknya Pak. Mohon penjelasan untuk sahabat PKK semua Pak. Akan Pak Kadis. Iya, sahabat PKK semuanya, bahwasanya masalah kesehatan jiwa yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan komplikasi yang serius. Oh, ada komplikasinya. Iya, baik fisik, emosi maupun perilaku. Bahkan ya gangguan mental yang tidak diatasi bisa memicu gangguan mental yang lain. Bahaya kan? Nah, komplikasi fisik yang lain itu biasanya gangguan tidur, asam lambung kita meningkat, hati-hati tuh.
Oh iya, jadi Ya. dari stres itu Pak ya. Berarti kita nggak boleh stres, buat saat PKK harus selalu bahagia ternyata. Tekanan darah kita naik, hati-hati juga penyakit jantung yang bisa muncul, emosi, ya itu dampak-dampak yang bisa terjadi kalau kita tidak mendeteksi secara dini dan melakukan sedini mungkin tentang kesehatan jiwa kita. Makanya ayo nih Bapak Ibu sekalian, sahabat BKK, kunjungi puskesmas apabila Bapak Ibu sekalian masyarakat Kota Metro ini ternyata terindikasi ada sakit jiwa. Bisa diobati kok ya. Yang penting sedini mungkin ini harus kita obati sedini mungkin. Itu ya Ibu. Oke. Terima kasih Pak Kadis, ini sangat luar biasa sekali sahabat PKK, informasi yang benar-benar kita memang masih awam, taunya itu sakit jiwa ya orang yang sudah benar-benar tidak bisa diobati. Bahkan mungkin dulu pernah zaman dulu itu ada dipasung Pak ya. Iya. Itu yang dipasung sekarang jangan ada lagi. Sudah nggak boleh. Sudah tidak boleh Sudah lagi. boleh. Bahwa karena di Kota Metro ini memang semua harus lebih awal, lebih dini untuk pencegahannya. Jadi mungkin tindakan preventif promotifnya di Kota Metro ini sudah sangat luar biasa sekali Pak ya. Kemudian Pak, selain kita men-screening, hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah kesehatan jiwa selain mungkin pengobatan? Ada nggak perilaku-perilaku kita yang sehari-hari? Yang jelas PHBS ya, kita harus senang terus nih. Oh iya. Perilaku Iya, hidup bersih dan sehat, jaga kesehatan fisik kita, olahraga teratur, iya. tidur yang cukup, makan yang bergizi, banyak sayur dan buah. Ya, itu untuk melakukan mencegah supaya kesehatan jiwa kita baik. Kita harus hidup bersyukur dan ber-PHBS, berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian harus pintar-pintar mengelola stres kita, berpikir positif. Ya, Berpikir positif. berpikir iya harus iya. Kemudian berbicara dengan orang yang dapat dipercaya, kemudian melakukan kegiatan sesuai kemampuan kita. Ya semuanya harus kita kelola hidup kita supaya nggak stres. Kemudian menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ya kita makhluk sosial loh ya. Ada yang ketiga tadi sehat sosial itu mendukung sekali sehat jiwanya. Ya kita kalau nggak bersosial dengan masyarakat nanti kita terkucilkan ya, makanya kita menjaga hubungan baik dengan orang lain, sosialisasi, saling tolong menolong itu. Bahkan kalau di ajaran agama Islam itu kan hablum minanas, hablum minallah, semua harus seimbang ya. Jadi supaya hidup kita ini selamat ya. dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Emosi kita juga harus kita tekan ya. Kadang-kadang di kehidupan kita sehari-hari kan ada emosi ya, harus kita benar-benar kita tekan seminimal mungkin, karena juga orang yang menahan amarah itu kan ciri-ciri orang yang bertakwa juga ya kan. Nah, emosi, kemudian kita harus saling tukar pikiran bersama teman-teman yang bisa ini komunikasi yang baik dengan kita. Kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat, itu penting sekali Pak. Kaya protein, banyak sayuran dan buah. Kalau usia 40 tahun ke atas harus banyak sayur dan buah ya. Itu sayur dan buah kuncinya. Itu saat terakhir cek kesehatan secara berkala. Ini yang masyarakat kurang nih. Masyarakat kita masih kurang untuk cek kesehatan secara berkala. Cek ya, gula darahnya berapa, kolesterolnya berapa, tensinya berapa, screening jiwanya gimana. Kita di Puskesmas Metro punya alat loh untuk screening jiwa. Oh, berarti semua masyarakat bisa Pak? Bisa, akses gratis. Gratis. Ya. Luar biasa PKK, sahabat PKK, ada alatnya Pak itu. Ada alatnya. Kita ada gangguan jiwa atau stres ya Pak ya. Ada ya, untuk deteksi secara dini ya. Mungkin itu tadi sahabat PKK semuanya, kita harus menjaga hidup kita dengan baik lah. Gitu. Terima kasih Masya Allah sahabat PKK. Ini ada beberapa nih mungkin titipan pertanyaan yang selama ini menjadi bertanya-tanya. Terus ada mungkin orang yang di jalan-jalan yang memang belum dengan gangguan jiwa. Ini sebetulnya peran siapa sih Pak? Siapa saja yang berperan dalam mengatasi atau mungkin memelihara orang-orang yang orang gangguan jiwa yang di jalan-jalan Pak? Siapa saja Pak yang berperan dalam kesehatan jiwa? Ya Bu Rohayani, jadi kalau kita lihat di jalan ada ODGJ atau orang ODGJ ya, orang dan jiwa yang terlantar itu, kalau di Kota Metro biasanya dari luar daerah.
Tapi tetap dia kan manusia, dia harus kita terpadu penanganannya. Di situ ada peran dinas sosial, ada peran satpol pp, dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu mengobati sampai sembuh. Habis itu kita rekomendasikan ke dinas sosial dan satpol pp untuk dipulangkan ke daerahnya. Untuk di Kota Metro sendiri, alhamdulillah karena kita udah punya 11 puskesmas, kita melakukan pelayanan, nggak ada yang terlantar di Kota Metro. Semuanya diobati di Kota Metro. Ya, kita deteksi sedini mungkin, kita obati yang sudah kena ODGJ, baik itu ansietas, depresi maupun segijo, berobat satu di puskesmas. Nah, insya Allah tidak sampai ke jalan-jalan. Ya, itu untuk Kota Metro insya Allah itu yang di jalan-jalan biasanya dari luar daerah. Tapi tetap kita harus siap karena itu juga hak asasi manusia ya. Harus kita berikan pelayanan terbaik. Ya, tetap kita obati, koordinasi dengan dinas sosial, kita punya penampungannya, kemudian koordinasi dengan daerah tempat asal untuk mengirimkannya. Itu yang sudah kita lakukan. Kita ada SOP-nya. Itu luar biasa, Masya Allah sahabat PKK. Jadi misalnya ketemu orang dengan gangguan jiwa, kita lihat mungkin di jalan-jalan ini perannya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadis Kesehatan. Semua sektor ada yang berperan, terutama Pol PP, rumah sakit, dinas sosial, rumah sakit, dan mungkin kita lihat ya Pak, ada juga yang polisian, ada juga anak-anak di jalanan perlu juga pendidikan ya. Kalau memang tingkat stresnya tinggi keluarga, tentu kita harus saling berkolaborasi gitu ya. Terus ada kira-kira Pak, kalau apakah mungkin yang terjadi jika ODGJ tidak ditangani dengan baik atau melakukan terapi, kira-kira bagaimana Pak kalau tidak ditangani dengan baik Pak? Kalau ODGJ itu tidak ditangani, tidak diobati dengan prosedur medis ya, dengan baik di puskesmas, tidak diobati, tidak ditangani, maka ODGJ tersebut akan menjadi seseorang yang membuat gaduh lingkungannya, gaduh gelisah di lingkungannya. Makanya nggak boleh. Jadi semua yang terindikasi ada sakit jiwa harus segera diobati. Rumusnya harus diobati. Dukungan keluarga, harus ada dukungan keluarga, itu penting. Harus ada yang pengawas minum obatnya juga. Pengawas obat. Ya, itu harus ada juga dukungan daripada masyarakat sekitar. Semuanya terlibat ini untuk ODGJ. Ya, kita libatkan semua sektor untuk penanganan ODGJ. Karena kalau nggak ditangani dengan baik tadi itu akan terjadi gaduh dan gelisah, mengganggu lingkungan sekitar. Mungkin kalau sudah diobatin dan memang tuntas ya Pak ya, mungkin masyarakat yang memang punya keluarga ODGJ dapat produktif kembali Pak ya, untuk bisa beraktivitas sesuai dengan keterampilan, misalnya membuat keset, mungkin membuat keterampilan dia harus berdagang, mungkin masyarakat bisa menerima kembali ya Pak ya dengan terapi obat-obatan dan rutin. Ini pentingnya mungkin kita bersama-sama dinas kesehatan, kemudian PKK dan sahabat kader yang lain mungkin bisa memberikan peluang ya Pak ya, peluang untuk yang pasca ODGJ, mungkin itu Pak ya. Kemudian satu lagi nih Pak yang sangat menarik nih, mohon penjelasan. Nih sepertinya ada strategi nih, ada inovasi dinas kesehatan tentang orang dengan gangguan jiwa. Tentunya dengan ada strategi ini mungkin bisa membantu lagi untuk menekan angka kejadian kasus ODGJ. Apa kira-kira strategi tadi yang gemoy tadi, mungkin bisa dijelaskan kembali oleh sahabat PKK? Ya, dinas kesehatan memiliki satu strategi dalam penanganan kesehatan jiwa untuk mengoptimalkan penanganan orang dengan gangguan jiwa. Kita berikan inovasi itu nama Gemoy Sejiwa. Gemoy, gerakan minum obat yuk sehatkan jiwa. Insya Allah luar biasa. Ya. Itu isinya apa aja? Yang pertama tentu kita butuh nanti dukungan keluarga. Dari keluarga dulu akan kita berikan edukasi yang memiliki keluarga ODGJ, keluarga yang terindikasi sakit jiwa, kita berikan edukasi bagaimana keluarga sendiri harus mendukung. Iya betul, perlu dukungan support. Kemudian kita akan bentuk tim PMO, tim pengawas minum obat, ya supaya tidak gaduh gelisah tadi itu. Harus minum obat, ya harus minum obat teratur supaya sembuh. Kuncinya di situ, ya. Jadi dukungan keluarga untuk mensupport,
kemudian tim PMO Ya. untuk pengawas minum obat. Terdiri dari siapa PMO itu? Ada keluarga, ada kader, ya. ada RT, RW dan masyarakat sekitar. Itu tim PMO-nya. Nanti akan kita bentuk itu. Ini lagi kita bentuk supaya lebih optimal lagi. Kemudian screening akan kita kuatkan, Bu Rohayani. Target kita 90%. 90% Pak ya. Nah, semua masyarakat di atas 15 tahun itu kita lakukan screening, deteksi dini di lapangan supaya terdeteksi. Berarti seperti anak sekolah ya Pak ya? Ya, 15 tahun. Makanya usia produktif bahaya banget ini. Jangan sampai generasi emas metode cemerlang. Ya, betul Pak. Di masa produktifnya tidak maksimal, tidak optimal. Makanya kita deteksi secara dini. Kemudian di setiap kelurahan ada kadernya, ada pos jiwa terpadunya. Nanti akan kita bentuk seperti itu. Kemudian yang paling penting tim terpadu yang terdiri dari lintas sektoral, dukungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, dinas instansi, kesehatan, sosial, rumah sakit, semuanya terlibat. Bapeda juga ikut terlibat dalam perencanaan anggarannya supaya didukung kegiatan ini. Mungkin itu Ibu Rohayani. Terima kasih sekali Pak Kadis yang kesempatan hari ini sangat luar biasa sekali sahabat PKK informasinya tentang sudah sehatkah jiwa Anda. Jadi tentunya perluannya kolaborasi ya dengan masyarakat. Mungkin tadi Bapak Kadis sudah menjelaskan peran kita PKK pun harus melihat sekelilingnya. Terutama mungkin bisa remaja, terutama remaja sama putri karena suka stresnya tinggi juga Pak ya. Ada masa-masa memang tingkat stresnya tinggi, ini perlu juga kita sama-sama sharing. Mungkin anak sekolah juga Pak terlalu banyak belajar, stres, tidak bahagia. Tentunya kebahagiaan ini meningkatkan hormon-hormon Pak ya, hormon kebahagiaan minimal menekan angka tingkat kecemasan. Oke, terima kasih banyak Pak Kadis kesempatan hari ini menambah wawasan masyarakat Metro. Mungkin yang terakhir kali Pak Kadis closing statement untuk Pak Kadis kepada sahabat PKK semua. Silakan Pak Kadis. Ya, sahabat PKK yang penting kita lakukan, ayo yang pertama kita lakukan cek kesehatan kita secara berkala. Tidak hanya kesehatan jiwa, ya kesehatan jasmani kita perlu cek. Kemudian yang kedua kita harus banyak makan sayur dan buah, gizi seimbang. Ya, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Metro. Berperilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting. Kemudian aktivitas fisik, olahraga supaya nggak stres, supaya nggak sakit jiwa ya. Jadi aktivitas fisik kita olahraga bagus nih di Kota Metro nih. Kalau sore udah ramai, artinya budaya olahraga sudah baik. Mungkin itu sahabat PKK semuanya, mari kita wujudkan Kota Metro menjadi kota yang sehat, baik jasmani, rohani, dan sosial untuk mewujudkan apa? Generasi emas Metro Gemerlang. Terima kasih banyak Pak Kadis sudah hadir di kesempatan podcast PKK Metro Ceria ini. Artinya kita berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan sahabat PKK tentang pentingnya apa itu screening kesehatan jiwa. Ternyata penting sekali sahabat PKK. Terima kasih banyak Pak Kadis. Sama-sama sahabat PKK. Ya luar biasa pada kesempatan ini Pak Kadis ini waktunya sangat padat tapi menyempatkan waktu hanya untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Kadis. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih. Saya Rohayani dari Pojok 4 PKK mengucapkan banyak terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.